Hanif Ma'rifatullah. Hadir Ustaz. Lu'lu' Fatimatuz Zahra. Belum. Alicia Putri. Hadiroh. Alfia Aulia. Hadiroh. Lestari Pujiastuti. Hadirah Ustaz. Okti Aulia Al-Fajari. Hadiroh Ustadz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abida Rahmah. Hadiroh Ustadz. Rifar Azka Mumtazah. Hadir Ustaz. Berlian Nurani. Hadiroh Ustaz. Kharisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadiroh Ustaz. Eka Lutfia. Siti Hadiroh Saidah. Ustaz. Hadiroh Siti Ustaz. Saidah. Hadiroh Ustaz. Nur Ain Wisam. Hadirah Ustaz. Adkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustaz. Ahya Nur Fazza. Hadirah Ustaz. M. Sapri. Hadir Ustaz. Fazal Yasin. Ya, Ustaz. Sofi Aulian Nisa. Hadirah Ustaz. An-Nazma Fauzan. Belum. Siti Teguh Utami. Najwa Lupita. Hadirah Nur. Ustaz. Oke. Nurul Farah. Hadiroh Ustaz. Imron Waila Kombi. Hadir Ustaz. Umu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Izin Ustaz. Oke. Ada belum di presensi? Lu'lu Fatimah Zahra Ustaz. Baik. Ada lagi? Eka Lutfia Hadiroh. Baik. Udah. Ada lagi yang belum dipanggil? Baik, insya Allah ya, kita akan sedikit mereview kembali pembahasan yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Ya, di mana pada pembahasan sebelumnya ya antum semua belajar mandiri tentang talkhis. Ya, dan antum sudah juga ya apa namanya? Latihan ya, walaupun latihannya sangat sederhana dan ya itu kalau misalkan kaitan dengan latihan ya apa namanya? Tidak sesederhana itu ya. Lagi kalau misalkan naskahnya itu naskah yang sangat panjang ya, naskah yang sangat panjang. Ya, kemarin sudah kita berikan ya istilahnya ringkasan, ya, ringkasan dari materi ringkasan ya. Ringkasan dari materi at-talkhis di mana talkhis itu artinya apa secara bahasa? Ya, akhdu khulasatus syai' ya. Atau jika ini akhdu khulasatu khulasatus syai' ya, wa taqrib wal ikhtisar ya. Maksudnya apa ini? Ya, mengambil saripati dan atau memadatkan makna ya, mengambil saripati, mempersingkat, memadatkan itu secara bahasa ya. Sedangkan apa? Saya istilah apa? I'adatu kitabati mawdu'in muayyanin ba'da qira'atihi qira'atan amiqatan syamilatan muta'anniyatan. Yang dimaksud dengan talkhis itu apa? Menulis kembali ya, menulis kembali topik, suatu topik secara ringkas ya, dengan apa? Ya, dengan membuang penjelasan tambahan ya, ijazhi wa ikhtisarihi ya, membuang penjelasan tambahan dan contoh yang berlebihan. Ini namanya talkhis ya. Dan kemarin sudah kita bahas juga syarat-syarat talkhis itu gimana, kemudian bagaimana talkhis itu
Ini panjang sekali kalau dibahas, tetapi intinya di sini pembahasan yang ada dalam tulisan ini intinya ini ada hududut tul. Hududut tul itu apa? Batasan panjang. Nah, kalau misalkan ya, kita itu ingin mentalkhis meringkas suatu tulisan, jika itu bentuknya itu sebuah artikel, maka di sini disebutkan di sini apa? La yatazawazu apa? Khamsuna fil mi'ah minal asl idza kana maqalan. Artinya apa? Artikel itu maksimal 50% dari tulisan aslinya. Itu maksimalnya. Karena artikel itu kan biasanya tulisan yang nggak terlalu panjang. Nah, kemudian eh, 25 fil mi'ah minal asl idza kana bahthan. 25% maksimal dari tulisan asli jika itu merupakan bahth. Bahth itu merupakan hasil daripada sebuah penelitian. Nah, kemudian di sini intinya adalah apa? Idealnya adalah hasil akhir daripada talkhis, ringkasan kita itu sepertiga dari teks aslinya. Itu idealnya. Jadi kalau misalkan antum diminta untuk mentalkhis suatu apa namanya, suatu tulisan berbahasa Arab, maka ini merupakan hududnya, batasan panjangnya. Tidak boleh kurang, kelebihan juga itu bukan talkhis namanya berarti seperti itu ya. Kemudian ini nggak usah kita baca. Ah, Khutuwatu talkhis. Khutuwatu talkhis. Nah ini langkah praktis ya kan dalam melakukan sebuah talkhis. Ya, kemarin ada beberapa apa namanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, tentu sebelum antum melakukan talkhis, apa yang harus dilakukan adalah membacanya. Membaca iktiksyaf, maksudnya apa? Baca eksploratif untuk menemukan ide pokok. Kalau misalkan sudah, garis bawahi poin penting yang ada dalam ini talkhis naskah tersebut. Kemudian khusus kembali dengan bahasa sendiri, kemarin sudah kita bahas. Kemudian cek kembali ide dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada apa? Mana tadi? Di sini ada, nah ini, qawaidut talkhis. Ya, kaidah-kaidah talkhis. Apa? Ada al-hadaf yang pertama ya. Hadaf itu apa? Menghapus. Apa yang dihapus? Menghapus detail yang tidak memengaruhi isi daripada naskah tersebut. Ya, artinya kalau misalkan ada informasi yang bisa dihapus tanpa mengurangi substansi, itu bisa dihapus. Ya, dan yang kedua ada ad-damj. Ad-damj itu menggabungkan kalimat. Ya, menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, kemudian qaidul bina menyusun kalimat baru. Maksudnya gimana? Ya, artinya menyusun kalimat baru tanpa sekali lagi mengurangi isi substansi. Kemudian terakhir adalah at-ta'mim. At-ta'mim itu apa? At-ta'mim itu mengganti rincian yang khusus. Misalkan di situ nama-nama buah, nama-nama apa namanya, nama-nama bunga, kemudian diganti dengan istilah yang lebih umum. Itu namanya ta'mim. Ya, mengganti rincian khusus dengan istilah yang lebih umum atau general seperti itu. Baik, ini contoh ya. Ini ada naskah kemarin garis bawah ini kan kalau kemarin kan sedikit ya tugasnya. Ini kan panjang. Ya, ada naskah. Ya, kalau yang idealnya kan anak berikan naskah kepada antum secara cetak, kemudian antum garis bawahi ya ide-ide pokoknya, kemudian antum membuat outline-nya, ya, kemudian dibuat poin-poin seperti ini, barulah dibuat talkhis dengan memperhatikan kaidah-kaidah tadi. Ya, ini talkhis kemarin. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini at-ta'limat wal irsyadat.
Ya, at-ta'limat wal irsyadat. At-ta'limat wal irsyadatu. Apa itu ta'limat dan irsyadat? Ta'limat itu istilahnya apa ya? Instruksi. Wal irsyadat artinya petunjuk. Ya. وهي أشكال لغوية نمارسها في حياتنا في حياتنا العملية والعلمية الوظيفة الوظيفية والاجتماعية وتأتي على شكل توجيهات. آه Ta'limat dan irsyadat itu merupakan ragam bentuk kebahasaan, ragam bentuk ta'bir yang biasa kita praktekkan di kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupan kehidupan dalam ruang lingkup kerja maupun kehidupan dalam ruang lingkup pendidikan. Wa ta'ti ala syaklin taujihat, dan biasanya ya, jenis ini ta'limat dan irsyadat ini bentuknya adalah apa? Bentuknya itu adalah arahan-arahan. Ya, arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk. Wa min syurutiha an takuna wadihatan. Wa min syurutiha an takuna wadihatan, dan di antara syarat untuk menyusun taujihat atau irsyad, ta'limat atau irsyadat ini, yang pertama adalah apa? Jelas. Ya, yang namanya petunjuk atau menulis sebuah petunjuk, tentu petunjuknya itu harus ditulis secara jelas, tidak ambigu. Wa murattabatan, sistematis, berurutan. Ya, langkahnya jelas. Wa mubarraratan, ya, apa itu? Memiliki dasar yang kuat. Mubarraratan itu ya. Wa muallalatan, wa muallilatan, logis. Ya, kemudian apa? Wa mufassilatan ahyanan. Terkadang sebuah petunjuk itu perlu dijelaskan secara rinci. Wa mutarabitatan, dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Wa musaghatan bi lughatin salimatin, ya, disusun dengan bahasa yang benar, disusun dengan bahasa yang baku. Ya. Wa muwahhidatan fi mutali'iha, ya, kemudian memiliki keseragaman dalam pembukaannya. Tandarju tahta hadfin atau tahta hadafin atau ahdafin muhaddadatin. Nah, semua poin yang ditulis dalam sebuah irsyadat atau ta'limat itu disusun untuk mencapai satu tujuan tertentu atau beberapa tujuan. Ya. Kaifa tuktab, bagaimana irsyadat itu ditulis, bagaimana cara menulisnya? Yang pertama disebutkan di sini, yajibu an tuhaddida al-fiqratul 'ammatu al-mustahdifatu. Ya, pertama-tama kita itu harus apa? Kita itu harus menentukan ide pokok, ya, atau tujuan utama yang ingin kita capai. Thumma wasfuha bi'ibaratin juz'iyyatin, ya, mumkinatit tatbiq. Kemudian apa? Setelah kita menentukan ide pokok atau tujuan yang ingin kita capai, apa yang ingin dilakukan oleh orang lain tadi, dijabarkan, ya, ide tersebut dalam sebuah kalimat-kalimat perintah yang lebih kecil, yang lebih rinci, yang lebih detail, mungkin atau tatbik yang tentunya bisa dilakukan. Ya, jangan sampai ya ada kalimat-kalimat petunjuk di situ. Misalkan kalimat membuat mie, petunjuk membuat mie instan. Hah? Itu kalau nggak jelas ya bakal sulit untuk diaplikasikan. Ya, artinya sekedar untuk menuangkan air, sekedar untuk apa, itu kan ya, perlu ditulis dengan jelas. Langkah-langkahnya itu harus jelas, langsung bisa dipraktekkan. Nah, kemudian apa? Wa turattabu hadhil ijra'atu.
Ya, wa tusafu bi lughatin salimatin wa mujizatin wa daqiqatin. Nah, langkah-langkah tadi itu ditulis secara apa? Atau dia ditulis atau disusun secara berurutan. Langkah-langkahnya itu harus jelas, step by stepnya itu harus jelas. Ya, kalau urutannya salah, ya otomatis tujuan yang ingin dicapai tentu tidak akan tercapai, ya kan? Sederhana saja. Coba nanti antum cari sebuah petunjuk yang itu aplikatif sekali. Nggak usah ribut-ribut petunjuk tentang apa. Petunjuk buat mie, petunjuk bagaimana membuat arahan apa. Petunjuk penggunaan sesuatu. Itu kan harus jelas. Harus prosedural. Step by stepnya itu harus berurutan. Nah, dijelaskan dengan bahasa yang salim, bahasa yang benar, sesuai dengan kaidah. Wa mujizatin ringkas, wa daqiqatin dan akurat, tepat sasaran. Jangan sampai bertele-tele, yang namanya petunjuk itu harus ringkas. Petunjuk kalau bertele-tele, orang bakal apa namanya? Nggak dilaksanakan justru. Ya, seperti itu. Wa tu'lanu, ya, wa tu'lanu bisyaklin wadihin hatta yatamakkanul jami' min qiraatiha. Kemudian setelah antum tulis, dalam bentuk penyajiannya pun, petunjuk tadi atau instruksi tadi, itu harus ditampilkan, disampaikan dengan format apa? Dengan format yang jelas. Maksudnya apa format yang jelas itu? Ya dikasih nomor. Ya, menggunakan nomor atau diberikan poin-poin sehingga mudah untuk dibaca. Ya, jangan nggak dikasih nomor, nanti itu akan sulit untuk dibaca seperti itu. Ini contoh ya, ada contoh di sini. Nambudzaj ala ta'limat wal irsyadat. Ini apa? Contoh aplikasi instruksi dan ya, petunjuk lah. Majallatu Jami' Majallatu Jami' Al-Malik Abdul Aziz Jeddah. Ini jurnal Universitas apa? Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Baik. Apa yang disampaikan oleh jurnal ini? Ya, ini bisa berkaitan dengan petunjuk bagaimana apply sebuah jurnal. Makanya disebutkan di sini, hadhihi ta'limatu wal irsyadatu al-muwajjahatu ila al-bahithina alladhina yawadduna nashra buthuthihim wa maqalatihim في مجلة جامع مالك بن فهد مالك عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية. Nah, taklimat ini, instruksi atau petunjuk ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan bagi para peneliti. Instruksi ya di jurnal tertentu seperti itu ya. Ini biasanya kalau dalam bahasa kita call for paper. Ya, bahasa jurnal seperti itu. Malik bin Abdul Aziz al-Bahithina wa أساتذة الجامعة إلى تقديم إنتاجه العلمي والفكري مما له علاقة بموضوعات المجلة وذلك للنشر بها. Nah, jurnal milik siapa? Universitas King Abdul Aziz ini mengundang siapa? Al-Bahithina, para peneliti dan para dosen untuk mengirimkan apa hasil karya ilmiah mereka, hasil pemikiran mereka yang apa? Yang relevan dengan jurnal ini. Bimawdu'atil majallah. Majallah itu kalau dalam bahasa Arab ya bisa maknanya majalah, bisa maknanya jurnal. Ya, wadzalika lidashri biha dan apa namanya?
Hal tersebut tentunya untuk mengirimkan tulisan kepada jurnal ini tujuannya adalah untuk supaya diterbitkan oleh jurnal milik King Abdul Aziz ini, Universitas King Abdul Aziz ini. تشمل دعوة البحوث التي تتناول تجارب الباحثين في المجلات العلمية المختلفة لعرض دراساتهم التطبيقية والنظرية التي تتطرق للسبل المختلفة لتحقيق الجودة الشاملة لمؤسساتهم في هذه المجلات المتخصصة. Baik, undangan ini tentunya mencakup seluruh penelitian tentang tajarubul bahithin, ya, tentang penelitian tentang eksperimen di berbagai bidang ilmiah, baik itu terapan, ya, maupun tatbiqiyah wa nadhariyah, maupun secara teoritis. Tentunya lisubulil mukhtalifah li tahqiqil jaudah asyamilah, untuk meningkatkan kualitas lembaga mereka. ترحب المجلة كذلك بالكتاب والباحثين والأكاديميين المهتمين بتوثيق المناسبات الوطنية للمملكة العربية السعودية وتاريخها التليد ya. Dan jurnal ini menyambut seluruh penulis, para akademisi yang fokus untuk mendokumentasikan momen bersejarah dan sejarah panjang kerajaan Saudi Arabia. Nah, kemudian ini pertanyaan ini, hal tufakkiru fit taqdim? Ya, ini pertanyaan, apakah Anda berminat untuk mengirimkan karya Anda? Iqra'i ta'limat al-mawjudah fil asfal. Nah, ini silahkan baca instruksi di bawah ini. Ya, ada instruksinya. Artinya di sini, ya, jurnal ini memberikan sebuah informasi awal mengenai mengenai jenis tulisan apa saja yang bisa mereka terima, bisa itu berkaitan dengan sains, bisa berkaitan dengan sejarah. Nah, dan sebelum masuk ke poin-poin teknisnya. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini, tansuru majallatu Jami'ah Malik bin Abdul Aziz bil lughatain al-arabiyyah wal injlisiyah al-abhath al-mutabakkirah mubtaqarrah. Mubtaqarrah. Nah, jurnal milik Universitas King Abdul Aziz ini menerbitkan karya dalam dua bahasa, Arab dan Inggris. Ya, Arab dan Inggris. Artinya ketika ingin menuliskan jurnal di King Abdul Aziz, Universitas King Abdul Aziz, itu harus menggunakan dua bahasa. Bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Al-abhath al-mubtaqarah, meliputi penelitian yang inovatif, wa dirasat al-akademiyah, studi akademik, wa urudul kutub, resensi buku juga bisa, wa maqalatul murajaah, artikel tinjauan, wa taqarirul halah, laporan kasus, wa khitabat muharrar, laporan surat untuk editor, wa taqarirul fanniyah, laporan teknis, wa masyru'atit takharruj lit talabah, tugas akhir mahasiswa, wa mustakhlisat abhathil magister dzat al-mustawa al-mutamayyiz, bisa juga ringkasan tesis dari magister yang berprestasi. يشترط في الموضوعات المقدمة للمجلة أن تكون في مجلات الاقتصاد والآداب والعلوم الطبيعية والإنسانية والطبية والهندسة. Nah, syarat utamanya yang bisa dilakukan dalam submit tulisan pada jurnal ini, itu harus berada dalam ruang lingkup ini. Apa itu yang pertama? Iktisad, ekonomi. Ruang lingkupnya ekonomi, itu bisa. Kemudian adab, itu sastra. Wal ulum at-tabi'iyah, sains murni. Wal insaniyah, itu ilmu humaniora. Wat tibiyah, kedokteran, maupun handasiyah, itu teknik. Ya.
Nah, apa ini? Paragraf ini itu membahas tentang instruksi spesifik mengenai format tulisan dan kategori bidang ilmu yang bisa diterima oleh jurnal itu dalam apa saja. Nah, supaya kalau di sini kan disebutkan pendidikan nggak ada, oh berarti nggak bisa masuk di jurnal ini seperti itu. Kalau pendidikan, طيب. تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار. Nah, jurnal ini itu hanya menerbitkan sebuah penelitian yang asli, bukan plagiat. Wal ibtikar itu inovatif. Wattiba'ul manhajiyatis salimah, menggunakan metodologi yang benar. Wa tawthiqil ilmi, referensi ilmiah yang valid. Ma'a salamatil fikri wal lughati wal uslub. Selain itu, apa namanya, pemikiran, bahasa, kayak bahasa itu pun harus baik dan benar. Wala yakun al-bahth mustalan min risalati au kitabin. Ya. Dan penelitian itu juga bukan hanya sekedar istilahnya mustalan, itu potongan atau nukilan langsung dari tesis atau buku yang sudah ada. La yajunu lil bahith 'inda qabuli bahthihi linashri ay yataqaddama linashrihi fi wi'ain akhar binafsi syaklin wa bi ayati lughatin fi ayati jihatin ukhra illa bitasrihi kitabin min ra'isi hay'ati tahrir. Kemudian jika sebuah tulisan itu sudah diterima oleh pihak jurnal, maka dilarang untuk mengirim karya yang sama ke tempat lain dalam bahasa apapun kecuali ada izin dari pemimpin redaksi. Nah, biasanya salah satu syarat ya, jurnal itu adalah apa? Syaratnya biasanya naskah belum pernah diterbitkan di jurnal manapun, itu syaratnya. Dan sini disebutkan ada aturan ketat atau etika dalam ini penerbitan jurnal. Apa itu? Tadi disebutkan dalam paragraf ini apa? Nah, dilarang mengirimkan naskah yang sudah pernah dikirimkan di apa namanya, di jurnal lain, atau sebaliknya. Jika jurnal sudah diterima, ada LOA-nya, nggak boleh dikirimkan ke jurnal yang lain seperti itu. Ya, ini namanya menjaga orisinalitas atau kejujuran akademik. Kemudian di sini disebutkan atau tursalul buhuth al-muqaddimatu al-muhakkimina al-mutakhassisina takhta takhtaruhum hay'atut tahrir bishaklin sirri. وللمجلة أن تطلب إجراءات تعديلات على البحث حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث للنشر. Nah, setiap tulisan yang masuk itu akan dikirimkan kepada siapa? Reviewer, tim ahli, tim penilai yang dipilih secara rahasia, disebutkan sini, ya, bisa cleanseri, ya, dipilih secara rahasia. Walil majallati an tatluba ijraati ta'lilat, dan pihak jurnal itu berhak untuk meminta penulis itu untuk melakukan sebuah revisi atau perbaikan. Hasba ara'il muhakkimina qabla qabulil bahth lin nashr, berdasarkan dari tim penilai sebelum tulisan itu benar-benar dinyatakan layak terbit. Nah, ini jurnal ya, ini contoh. Biasanya memang kalau di jurnal itu ya sebelum bisa terbit itu ada tim reviewnya, reviewer istilahnya. Nah, itu untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada jurnal tersebut atau belum. Ya, kalau sudah, kalau belum ada, biasanya diminta untuk revisi sampai benar-benar layak untuk diterbitkan, maka sudah selesai seperti itu. Nah, artinya di sini dalam paragraf ini menjelaskan prosedur seleksinya gimana. Nah, artinya dalam tulisan ini dijelaskan ya, bahwasanya setelah kita tulis, kemudian kita kirim, itu ada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh para ahli. Nah, kemudian di sini disebutkan ini tulisannya ya.
At-taqdimu lin-nashr. Ini contoh instruksi dan petunjuk dalam penulisan jurnal itu gimana. Bahasa Arab ya ini ya. Kalau antum lihat mungkin di sebagian jurnal pakai bahasa Inggris, tapi ini versi Arab lah. Ya. Prosedur pengajuan naskah at-taqdimu lin-nashr. Ya. Apa ini? Tuqaddamu al-mawadu min aslin wa surataini bil lughatil arabiyyah. Naskah itu dikirimkan dalam bentuk satu dokumen asli dan dua salinan, ya, menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau menggunakan bahasa Arab, naul khat maktubatun ala barnamij Times New Roman. Ya. Awal Injilisiah tula sutr. Jadi disebutkan di sini jika menggunakan intinya di sini tulisan diketik menggunakan Microsoft Word, ya. Khatnya Times New Roman. Nah, jika menggunakan bahasa Inggris itu menggunakan Times New Roman. Kemudian apa ini? Menggunakan versi Word versi 2000 atau yang lebih baru, ala wajhin wahidin faqat wa muraqqamatan tarkhiman mutasalsilan. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian di sini disebutkan ini tula sutr 12 cm, maksudnya apa? Ukuran lebar tulisan itu 12,5 cm. Kemudian apa? Wa amqus safhati 19 cm. Panjang halaman 19 cm. Kemudian naskah itu dicetak dalam satu sisi saja dan harus diberikan nomor pada setiap halaman secara berurutan. Ini teknis ya. Kemudian yang kedua, al-kitabatu yubawwibul maqala ala nahwi tali. Ya. Tulisan, ya, penulisannya. Artikel itu disusun dengan sistematika sebagai berikut. Unwan, ada judulnya, ismul muallif atau muallifin. Nama penulis, kalau misalkan lebih dari satu ya tulis semua. Kemudian apa ini? Unwanul muallif, ya. Alamat atau instansi penulis, urut sesuai dengan nama ya. Al-mustakhlis fi hududi 200 kalimat bil lughat al-arabiyyah wal injiliziyah. Abstrak. Nah, mustakhlis itu abstrak ya. Tulis maksimal itu 200 kata. Ya, dalam bahasa Arab dan Inggris. Al-matan, isi naskah. Ya, wa yuqassimu ila anawin wa ra'isiyatin muhaddadatin. Isi naskah itu dibagi menjadi subbab-subbab atau judul-judul utama yang jelas. Kemudian apa? Ta'khudul maraji' tarkhiman mutasalsilan dakhil aqwasin murabba'atin. Referensi atau daftar pustaka, nah, itu diberi nomor urut ya, menggunakan apa ini? Kurung siku ya, di posisi atas alawiyatan. Wa takunu jami'ul anasil al-bibliografi likulli marji' kamilatan. Ya, kemudian daftar pustaka itu harus ditulis dengan lengkap. Pastikan semua sumber yang dikutip dalam matan itu semuanya apa? Ditulis juga dalam daftar pustaka. Kama yajib at-ta'akkud min anna jami' al-maraji' al-waridah bil matan madhkurati bil qa'imah. Nah ini. Kama la yajibu an la takuna hunalika maraji' bil qa'imah lam yasul ilaiha bil matan. Kemudian jangan mencantumkan sumber di daftar pustaka jika tidak ada kutipan dalam tulisannya. Nah ini ini merupakan penjelasan mengenai anatomi sebuah tulisan ilmiah ya. Artinya orang yang ingin itu harus belajar jelas di sini, petunjuk-petunjuknya itu harus jelas. Kemudian ya bisa dilakukan oleh orang yang membacanya seperti itu. Al-jadawil, table, ini contoh-contoh saja. Jadi bukan ini intinya. Intinya ini contoh sebuah petunjuk. Ya, al-ashkal, al-jadawil itu tabel ya.
tabel itu harus apa? Turakkamul jadawil, diberikan nomor urut tersendiri, tarqiman mutasalsilan mustaqillan an tarqimil ashkal khilal al-matan wa yakuna likulli minha unwanihi a'la al-jadwal wa musalihi asfalihi. Nah, tabel itu harus diberikan nomor. Setiap tabel itu harus ada judulnya di bagian atas dan mencantumkan sumber data di bagian bawahnya. Ini kalau tabel. Al-ashkal itu apa? Gambar. Sampai gambar pun diberikan penjelasan di sini. Kemudian apa? Kita persingkat saja. Tajaribut tab'. Apa tajaribut tab'? Koreksi cetak. Ya. Kemudian ini apa? Al-mustallat. Al-mustallat itu apa? Al-mustallat cetak. Ya. Yahsul muallif al-muallifuna ala 20 mustallatan min kulli al-bahth bidun muqabil. Artinya kalau di Universitas King Abdul Aziz ini, kalau misalkan orang yang menerbitkan jurnal di jurnal mereka, itu nanti dia akan mendapatkan 20 eksemplar jurnal gratis. Seperti itu. Kemudian al-murasalat. Al-murasalat itu korespondensi. Ya, artinya tulsalul mawad hasba takhasusat ila anawil majalah al-far'iyah. Naskah itu dikirimkan sesuai bidang keahliannya ke alamat-alamat redaksi yang telah ditentukan. Nah, ini contoh instruksi. Ya, contoh sebuah instruksi. Ya. Contoh sebuah ta'limat maupun irsyadat. Ya, yang ini khusus di apa namanya? Apa namanya? Irsyadat dalam sebuah jurnal. Dan nggak hanya itu. Irsyadat itu bentuknya banyak sekali. Ya, sebagai contoh, antum kalau istilahnya apa namanya? Melihat ya Indomie versi Arab. Itu biasanya ada petunjuk penyajian. Ada petunjuk penyajian. Ya, oke, nanti coba nanti kita lihat, kita cari apa namanya contoh cara petunjuk tertentu. Atau biasanya gini, antum cari resep apa, tapi dalam bahasa Arab, itu juga banyak itu. Ya, resep masak tapi pakai bahasa bahasa Arab. Nah, makanya supaya sekali lagi anak ingatkan ya, untuk apa namanya ujian di mata kuliah ini tidak ada ujiannya ya, Wah. Tetapi apa? Ujiannya adalah portofolio tugas. Jadi tugas-tugas yang sudah antum tulis kemarin itu nanti antum jadikan satu semuanya. Oh, ini bentuk surat pribadi, ini bentuk surat resmi. Kemudian kemarin ada ini contoh dari apa kemarin? Contoh talkhis. Tulis rapi udah eh, ini namanya ini mudah syahadat ya juga di mata kuliah besok ya nanti tidak tulis ketentuan-ketentuannya ya nanti dikumpulkan ya dikumpulkan tuh seperti itu apa membuat sebuah petunjuk nah, atau instruksi buat nasi goreng misalkan, instruksi untuk masak Indomie, instruksi untuk membuat apa tapi menggunakan bahasa Arab. Hah? Atau instruksi untuk apalah, misalkan antum tinggal di pondok misalkan, instruksi untuk setoran lah, instruksi untuk ngambil uang di tabungan santri, itu kan menggunakan bahasa Arab juga.
Nah, sesederhana itu saja yang ada di sekitar antum semua, nah, tapi menggunakan bahasa bahasa Arab. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting antum paham. Dan untuk pembahasan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang at-taqrir. Ya, at-taqrir. Insya Allah ta'ala. Laporan. Atau at-taqrir itu laporan. Kalau ini sekarang antum membuat irsyadat atau ta'limat. Petunjuk atau instruksi. Sederhana saja. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, masih belum fit, jadi ya bisa maksimal dalam pengajaran. Jadi, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti tugasnya akan Ana berikan. Ya, dan jangan lupa ya, setiap tulisan antum dalam tugas ini dikumpulkan nanti di UTS, UTS maupun UAS ya, dari awal sampai akhir nanti dikumpulkan secara rapi, seperti itu, dalam bentuk portofolio. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang belum dipresensi ini tak apa namanya, Ana klarifikasi lagi. An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. baik. Siti Teguh Utami, nggak ada ya? Ada nggak di sini? Ini siapa ini? Baik, ada. Najwa tadi ada ya? Oke. Tapi yang nggak ada Siti Teguh Utami ya. Nah, ini hadir semua insya Allah. Baik, untuk yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini, barakallahu fiikum. Insya Allah nanti ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan nanti untuk ketentuan tugas akan share di grup. Barakallahu fiikum. Kita tutup kesempatan pada majelis kita pada kesempatan sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.